Di Indonesia, orang yang hidup dengan HIV atau ODIF dan populasi kunci seringkali menghadapi diskriminasi dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang penyakit ini, serta stereotip dan prasangka yang tidak sewajarnya terhadap orang dengan HIV atau ODIF dan populasi kunci. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun aparat juga terlibat dalam stigmatisasi dan diskriminasi ini. Monitoring dan dokumentasi yang dilakukan oleh LBH Masyarakat menunjukkan bahwa dari anggota MPR, DPR, hingga direktur rumah sakit masih melakukan stigmatisasi dan diskriminasi dalam berbagai bentuk, mulai ujaran kebencian, penggerbekan, hingga bullying terhadap ODIF dan populasi kunci. Kelompok populasi kunci adalah kelompok-kelompok yang karena perilaku berisiko tinggi, memiliki risiko lebih tinggi atas HIV, terlepas dari tipe epidemi dan konteks lokal yang ada. Kelompok ini umumnya mencakup pengguna narkotika, pekerja seks, laki-laki seks laki-laki atau LSL, transgender, ibu dan anak, dan narapidana. Laporan monitoring dan dokumentasi ODIF dan populasi kunci selama Januari 2021 hingga September 2022 menunjukkan bahwa ODIF dan populasi kunci masih dihantui oleh ujaran kebencian, stigma, dan diskriminasi. Tercatat setidaknya terdapat 522 korban, dan sebagian besar dialami pekerja seks dan klien. Bentuk pelanggaran diskriminasi tertinggi adalah razia, dengan kasus sebanyak 31 kasus atau 32,9% dari total berita kasus diskriminasi yang ditemukan. Salah satu motif razia yang dilakukan adalah untuk menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum. Riset LBH Masyarakat mengenai asesmen konsep dan implementasi ketertiban umum di Indonesia menemukan sebanyak 265 peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum. Jika dilihat berdasarkan kategori pengaturan ketertiban umum, terdapat 49 kategori ketertiban. Bahkan satu jenis ketertiban umumnya memuat beberapa kategori pelanggaran. Salah satu muatan ketertiban yang paling sering ada di Perda Tibum adalah tertib sosial yang mengatur soal pelarangan tindakan asusila. Sayangnya, tindakan asusila seringkali didefinisikan secara luas. Sebagai contoh, Pasal 26 Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya. Rasa aktivitas seksual lainnya ini membuka keran kriminalisasi terhadap orang-orang yang identitas gender dan orientasi seksualnya masih dianggap menyimpang di masyarakat. Beberapa daerah juga mengklasifikasikan tertib sosial sebagai pelarangan spesifik ke orientasi seksual dan identitas gender tertentu. Pasal 25 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan penyimpangan seksual dengan sesama jenis kelamin. Sementara itu, Pasal 21 Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum melarang seorang waria atau tomboy mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pelacuran. Sekalipun tujuan melakukan kegiatan pelacuran disebutkan, pasal ini tetap rawan kriminalisasi karena sudah merujuk pada identitas gender tertentu. Sehingga aparat keamanan bisa saja sudah menargetkan mereka, terlepas apakah mereka berprofesi sebagai pekerja seks atau tidak. Pengaturan yang bias tersebut semakin diperparah dengan mekanisme penegakan perda yang kacau, yaitu kewajiban warga untuk melapor apabila mengetahui adanya pelanggaran Tibum. Kewajiban melapor ini memaksa warga menjadi pengawas bagi yang lainnya dan bisa menyebabkan penghakiman massal kepada petugas penyidik di lapangan. Padahal, salah satu permasalahan prosedur razia yang ditemukan adalah laporan masyarakat yang perlu dipertanyakan keobjektifannya. Karena tidak menutup kemungkinan aparat menerima dan menindak setiap laporan masyarakat yang mengatasnamakan meresahkan masyarakat. Pasal 108 KUHP menentukan orang yang berhak melapor adalah yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau yang menjadi korban tindak pidana. Permasalahan lainnya adalah pengaturan kewenangan penyidikan yang berbeda antara satu perda dengan perda lainnya. Juga kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang tidak seragam serta proses rujukan dari PPNS ke tahap selanjutnya yang berbeda.
Ketidakseragaman tersebut bukan hanya berpotensi tidak sesuai dengan rambu-rambu hukum acara pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, namun juga berpotensi menghilangkan kepastian hukum dan asas praduga tidak bersalah. Luasnya konsep ketertiban umum menyebabkan Perda Tibu mudah digunakan untuk menyerang kelompok rentan. Perda ketertiban umum juga dijadikan sebagai sandaran bagi kelompok ormas untuk mengambil peran sekuritisasi. Padahal, ketertiban umum seyogyanya didefinisikan sebagai cara negara mencegah pelanggaran terhadap hak asasi warganya, bukan digunakan sebagai pembenaran untuk melanggar hak asasi warganya. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak ODIF dan populasi kunci di Indonesia. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi mereka yang terkena dampaknya. Padahal, aparat dengan kekuasaannya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HIV, melindungi ODIF dan populasi kunci dari stigmatisasi dan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan melalui undang-undang dan kebijakan. Aparat diharapkan mampu memberikan layanan dukungan, dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa ODIF dan populasi kunci memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk hidup damai di tengah masyarakat.